Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i at-talabah wa at-talibat al-mahbubun. Insyaallah fi hadhihi al-munasabah سوف نتحدث عن الفرق بين المكي والمدني. للعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية. Ulama memiliki tiga pendapat, ya, istilah dalam membedakan definisi makki dan madani. Wa kullu ra'yin yubna ala i'tibarin khassin. Jadi setiap pendapat itu memiliki standar khusus. Ada tiga standar, ya, yang dijadikan oleh para ulama dalam membedakan atau memberi definisi antara makki dan madani. Standar yang pertama, bi'tibari zamanin nuzul, berdasarkan zaman nuzul. Maka kalau berdasarkan zaman nuzul, waktu, fal makki ma nazala qabla al-hijrah wa in kana bi ghairi Makkah. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah, ya, meskipun bukan di Mekah. Wal madani, dan madani adalah ma nazala ba'da al-hijrah, ya, yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana bi ghairi Madinah, meskipun bukan di Madinah. Standar yang kedua adalah makanun nuzul, tempat, ya, tempat turunnya, ya. Maka berdasarkan tempat, definisinya fal makki ma nazala bi Makkah wa ma jawaraha kamina wa Arafat wal Hudaybiyah. Makki adalah ayat-ayat yang atau sesuatu yang diturunkan, ayat, surat atau ayat, ya. Apa-apa yang diturunkan di Mekah, ya, atau sekitarnya, sekitar Mekah, seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, ya. Sedangkan madani, wal madani ma nazala bil madinati wa ma jawaraha ka Uhud wa Quba wa Sila, ya. Apa-apa yang diturunkan di Madinah atau, ya, sekitarnya, ya, seperti Uhud, Quba atau Sila. Standar kedua. Standar ketiga adalah mukhatab, ya, orang yang menjadi khitab, ya, tujuan dari khitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepada siapa ayat tersebut atau surat tersebut ditujukan, ya. Fal makki ma kana khitaban li ahli Makkah. Ya, makki adalah di mana khitabnya itu ditujukan kepada penduduk Mekah. Wal madani ma kana khitaban li ahli Madinah. Ya, dan sedangkan madani adalah ma kana khitaban, khitabnya, ya, ditujukan kepada ahlul Madinah. Nah, ini tiga standar ulama dalam, ya, membedakan, ya, definisi makki dan madani. Baik. Manakah di antara ketiga definisi ini yang bisa dijadikan rujukan, ya? Manakah yang kuat yang bisa kita jadikan pedoman dalam menentukan definisi yang tepat untuk makki dan madani? Nah, maka kita harus, ya, meneliti terlebih dahulu. Ya, al-farqu bainal makki wal madani al-malhuzah 'ala ar-ra'y al-awwal. Nah, ini apa namanya, kesimpulan dari pendapat pertama, ya, setelah kita cermati, ya, fama nazala ba'da al-hijrah walau bi Makkah aw Arafah madani, ya, yang turun setelah hijrah, ya, meskipun tempatnya di Mekah atau Arafah, maka dihukumkan madani, ya. Seperti misalnya yang turun di Am al-Fath, ya, kalladhi nazala 'amil fathi ka qoulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa innaha nazalat bi Makkah fi jawfil Ka'bah 'amil fathil a'zam aw nazala bi hajjatil wada' ka qoulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi, ya,
Fama nazala ba'dal hijrah, meskipun di Mekah, ya contohnya ayat innallaha ya'murukum. Ini ayat turun di Mekah. Tetapi hukumnya madani. Ya. Kenapa? Karena ayat tersebut diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ya. Begitu juga ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini kapan diturunkan? Diturunkan ketika Rasulullah SAW mengadakan haji wada. Ya, berarti di Mekah. Tapi hukumnya adalah madani. Ya. Nah, ini disebutkan di sini ya, bahwa ini pendapat yang paling kuat dibandingkan pendapat ya kedua dan ketiga nanti. Nah, kemudian catatan untuk pendapat kedua ya, yang mengatakan berdasarkan tempat tadi, apa konsekuensinya? Wa yatarattab ala hadzal adamu sanaiyatil qismah wa hasriha, ya. Jadi tanpa ada pembatasan ya, pengecualian dalam pembagian ayat Makki dan Madani ya. Tidak ada pembatasannya. Yang jelas ya, apa yang turun di Makkah Makki, apa yang turun di Madinah Madani. Tetapi yang turun di antara Makkah dan Madinah, ini yang dimaksud, tidak ada pembatasan ini, tidak ada. Ini masuk ke dalam yang mana misalnya? Rasulullah SAW berada di Tabuk misalnya kan. Berarti kan dalam perjalanan. Nah, itu tidak disebutkan di sini. Bagian dari ayat apa itu? Apakah dia Makki atau Madani? Karena dia tidak turun di Makkah, juga tidak turun di Madinah. Gitu ya. Kemudian kalau ada ayat yang turun di Mekah seperti contoh sebelumnya, meskipun itu periodenya adalah Madinah, maka dia dihukumkan Makki. Ini berdasarkan konsekuensi yang muncul berdasarkan pendapat kedua. Nah, ya. Kemudian pendapat ketiga ya, yang mengatakan berdasarkan khitab ya. Jadi berarti ayat-ayat yang diawali dengan ya ayuhan nas otomatis itu Makki. Ya ayyuhalladzina amanu ya, itu Madani ya. Kemudian misalnya ayat-ayat khitabnya untuk orang-orang munafik ya. Ya, itu Madani ya. Tetapi setelah kita perhatikan ya, banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak diawali dengan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya, bagaimana menentukannya? Otomatis kalau kita cermati ya, standar yang dibuat berdasarkan yang ketiga ini tidak bisa diterima gitu ya. Contohnya adalah surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah seperti yang kita ketahui dia adalah Madaniyah. Ya, tetapi ada di dalamnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada juga ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Di surat An-Nisa misalnya, surat An-Nisa Madaniyah, tetapi di awal tuh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Surat Al-Hajj itu Makkiyah, tetapi di dalam surat tersebut terdapat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Nah, jadi kemudian alasan yang ketiga gitu kan, ya. Al-Qur'an ini kan khitab Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Ya. Ya, boleh saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan khitab itu kepada orang-orang yang beriman ya. Boleh juga Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk beribadah, tidak ada masalah ya. Itu Allah memerintahkan agar orang-orang misalnya kan memperkuat keimanannya. Ini kan mirip dengan ayat-ayat yang ditujukan kepada ahlu Makkah. Ya, boleh saja atau sebaliknya gitu ya. Allah memerintahkan agar orang-orang ahlu Makkah itu beribadah karena itu sebenarnya kewajiban mereka, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah-sah saja. Ya.
Maka setelah kita bandingkan antara tiga tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa standar yang tepat untuk mendefinisikan al-makki wal madani adalah pendapat yang pertama. Ya. Nah, naqtu ila al-mabhath at-tali ala wa huwa manhajul ulama fi ma'rifatil makki wal madani. Ya, manhaj atau metode para ulama ya dalam mengetahui al-makki wal madani. Ya, perlu diketahui bahwasanya ya ketika para ulama menentukan hukum surat ini adalah begini-begini, ya, itu berdasarkan dua standar, dua dasar utama, asas, ya. Pertama, qad yakunu hukman ala jami'i ayatiha. Bisa jadi dia menentukan surat ini makkiyah, ya, atau surat ini madaniyah. Itu bisa jadi standar pertama, bisa jadi berdasarkan semua ayatnya yang terdapat di dalam surat tersebut. Misalnya surat Al-Fatihah misalnya madaniyah, misalnya kan, berarti semua madaniyah. Bisa jadi berdasarkan ini. Semua ayat di dalam surat tersebut adalah madaniyah. Ya. Bisa jadi juga yang kedua, ya, berdasarkan mayoritas ayat yang terdapat di dalam surat tersebut. Ya. Nah, seperti misalnya ya surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal itu ya madaniyah misalnya kan. Tapi ya, di awal-awalnya itu ya kan ada ayat-ayat yang makkiyah, ya. Sebagai contoh, atau misalnya di surat ya Al-Baqarah misalnya kan. Nah, semua surat tersebut dinyatakan madaniyah, tetapi mungkin ada beberapa ayat, nah itu maksudnya ya, ada beberapa ayat yang makkiyah, itu ya. Ini yang dimaksud. Nah, baik, dua standar ini ya, bisakah berdasarkan semua ayat atau mayoritas ayat yang terdapat dalam suatu surat. Nah, kemudian ulama juga berpedoman dalam mengetahui makki madani itu kepada dua asas dasar, ya. Manhaj as-sama'i an-naqli, ya. Satu, manhaj as-sama'i an-naqli, ya. Jadi metode yang pertama adalah sama'i, ya, maksudnya berdasarkan riwayat yang didengar, yang diterima oleh para ulama dari pendahulu-pendahulu mereka, ya, dari salafus saleh, ya, baik itu riwayat dari sahabat, ya, kemudian di mana mereka menyaksikan turunnya wahyu, atau tabi'in yang belajar langsung, ya, dari sahabat, ya, dan mendengar riwayat-riwayat tentang tata cara turunnya ayat itu kan, itu dari mereka, ya, tempatnya, kejadian pada saat diturunkannya ayat, ya, ya. Nah, ini manhaj yang pertama yang ditempuh oleh para ulama, dan mayoritasnya makki madani ini dengan manhaj yang pertama ini, ya. Manhaj yang kedua itu manhaj al-qiyasi al-ijtihadi, ya, berdasarkan analogi, berdasarkan ijtihad, ya. Nah, ya, yang dimaksud dengan berdasarkan metodologi berdasarkan qiyasi ijtihadi ini, ya, ini melihat karakteristik makki dan madani, ya. Misalnya di dalam surat makkiyah itu terdapat, ya, ciri-ciri makki, ya, periode Makkah misalnya, ya, tentang orang-orang kafir yang ada di Makkah, musyrik yang ada di Makkah misalnya kan. Maka berdasarkan karakteristik ayat atau surat tersebut, mereka nyatakan bahwa surat ini adalah makkiyah. Nah, atau misalnya ada karakteristik dalam suatu surat atau ayat, ya, yang sama dengan karakteristik periode Madinah misalnya kan.
Misalnya tentang orang-orang munafik, ya kan? Tentang ibadah, ya. Kemudian tentang sholat, zakat, misalnya kan. Nah, dan seterusnya. Maka mereka menyatakan, oh ayat ini atau surat ini adalah Madaniyah. Ini ya. Kemudian, ya. Sekarang pembahasan berikutnya, hukmul ulama ala surah. Ya, bagaimana ulama menentukan surat-surat atau ayat dalam Al-Quran. Nah, ini kita lihat contohnya, ya. Contoh-contoh penentuan para ulama terhadap ayat, ya. Nah, atau surat. Ya, al-ayat al-makkiyah fi as-suwar al-madaniyah. Ayat-ayat ya makkiyah terdapat di dalam surat Madaniyah. Ya, ini yang kita sebut tadi bi'tibaril ghalib tadi, ya kan? Ya, contohnya surat Al-Anfal. Ini surat Madaniyah, tetapi ada beberapa ayat di dalamnya, ya, merupakan makki, ya, ayat makkiyah. Contohnya firman Allah, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka. Ya. Nah, jadi Imam Muqatil di sini, ya, menyatakan ayat ini turun di Mekah. Ya, dan zahirnya seperti itu. Ya. Karena ya ayat ini mengandung sikap orang-orang musyrik, ya, ketika berada di Makkah, ya. Mereka melakukan konspirasi kepada Rasulullah SAW, ya, dan ini terjadi sebelum hijrah, ya. Kemudian, ya, contoh-contoh yang lain banyak, ya. Kita cukupkan menyebutkan satu contoh saja. Ya. Pembahasan berikutnya al-ayat al-madaniyah fi suwar al-makkiyah. Ayat madaniyah tapi terdapat di dalam surat-surat makkiyah. Ya. Apa contohnya? Wa min amsilatil ayat al-madaniyah fi suwar al-makkiyah suratul An'am. Ya. Surat Al-An'am contohnya. Ayat 152 sampai 153. Ya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan nazalat bi Makkah jumlatan wahidah. Ya. Al-An'am ini diturunkan sekaligus, ya. Fahiya makkiyah illa, ya, fahiya makkiyah illa talata ayat, ya, minha, ya, kecuali, ya, 3 ayat, ya, turun sekaligus, ya, kecuali 3 ayat, ya. Jadi minha nazalat bil Madinah. 3 ayat diantaranya turun di Madinah. Ya. Jadi ya, ayat 152, ya, 53, ya. 51, 52, 53. Ya. Kemudian hukmul ulama ala surah kita lanjutkan. Ma nazala bi Makkah wa hukmuha madani. Ayat yang turun di Mekah tapi hukumnya madani. Ya, para ulama mencontohkan dengan, ya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta di awal surat An-Nisa itu, ya. Fa innaha nazalat bi Makkah yaumal fath wa hiya madaniyah li'annaha nazalat ba'dal hijrah. Ya, ayat ini turun di Makkah, tetapi karena turunnya meskipun tempatnya Makkah tapi turun setelah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau menetap pada saat itu di Madinah, ya, maka ulama menghukumkan ayat ini adalah, ya, madaniyah, ayat madaniyah, ya, karena standar yang rojih tadi, yang kuat tadi adalah berdasarkan zaman, ya, berdasarkan masa waktu, ya, yaitu waktu hijrah, ya.
Ya, kita ketahui ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah, berarti ayat ini madaniyah. Tetapi terdapat di dalam surat madaniyah. Ayat ini madaniyah. Ayat ini turun di Mekah, tetapi dia terdapat di dalam surat madani. Maka hukumnya madani. Ya. Kemudian manazala bil Madinah. Ya. Yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makki. Ya. Hukumnya Makki. Ya. Contoh surat Mumtahanah. Ya. Fa innaha nazalat bil Madinah. Fahiya madaniyah bi'tibaril makan. Berdasarkan standar tempat, dia ini madaniyah. Walakinnal khitab fi tanayaha, di tengah-tengahnya tawajjaha ila musyriki ahli Makkah. Ya, atau tuwajjah ya, ila musyriki ahli Makkah, ditujukan kepada musyrik ahli Makkah. Ya. Maka turun di Madinah tapi hukumnya Makki. Ya. Kemudian di awal surat Bara'ah, ya, atau surat At-Taubah, ya. Nazala bil Madinah, turun di Madinah. Wal khitab fihi limusyriki ahli Makkah. Tapi khitabnya ditujukan untuk penduduk, ya, untuk orang-orang musyrik, ya, penduduk Mekah yang musyrik. Jadi turun di Madinah tapi hukumnya Makki, ya. Nah, berikutnya lagi manazala fil hadar, ya, yang diturunkan pada saat Rasulullah SAW mukim di tempat. Artinya tidak dalam kondisi safar, ya. Nah, mayoritas ayat-ayat Al-Quran baik Makki atau Madani itu diturunkan pada saat Rasulullah SAW mukim di tempat, ya. Kemudian manazala fis safar, ya, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada dalam kondisi safar, ya. Nah, ini tentunya lebih sedikit jumlahnya, minoritas dibandingkan manazala fil hadar. Contohnya adalah, ya, akhir dari surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Nah, ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW safar, ya. Turun di suatu daerah bernama Al-Baida, ya. Di depan Zulhulaifah, ya, kalau dari Makkah, ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, kembali dari peperangan atau ekspedisi Hudaybiyah, ya. Contoh lain adalah surat Al-Fatah. Ya, surat Al-Fatah ini kita ketahui, ya, seluruhnya turun antara Makkah dan Madinah, ya, ketika Rasulullah SAW, ya, ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, ini contoh manazala fis safar. Contoh-contoh yang lain masih banyak, kita cukupkan dengan contoh yang ada, ya. Kemudian manazala lailan, ya. Manazala lailan wa manazala naharan, ya. Nah, ini, ya, kan pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya para ulama itu dengan detail, ya, meneliti ayat-ayat ini sampai mereka mengetahui mana ayat-ayat yang diturunkan pada musim panas, musim dingin, malam dan siang, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya adalah manazala lailan, ya. Jadi suatu ketika Bilal, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Bilal itu mendatangi Nabi SAW untuk, ya, azan subuh, ya. Lalu Bilal ini mendapati Nabi dalam keadaan kondisi menangis, ya.
Bilal bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, tidak ada yang bisa melarang saya untuk menangis. Sungguh telah diturunkan kepadaku pada malam ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya. Ini Ali Imran ayat 190. Berarti diturunkan pada malam hari. Nah, mayoritasnya, ya jumlahnya minoritas ya, manazala lailan. Mayoritas ayat itu diturunkan pada saat ya siang hari, ya baik Makki atau Madani. Berikutnya ma nazala saifan wa ma nazala syitaan. Ayat yang diturunkan pada musim panas dan ayat yang diturunkan pada musim dingin. Apa contoh dari ayat yang diturunkan musim panas? Ya. Nah, contohnya ayat kalalah ya yang berada di akhir surat An-Nisa. Ya, ini berdasarkan riwayat dari Muslim ya. Jadi suatu ketika ya jadi Umar itu bolak-balik menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang dimaksud dengan kalalah. Jadi jawab oleh Rasulullah, tidak cukupkah bagi engkau Umar ayat yang yang diturunkan di musim panas yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Nah, berarti di musim panas. Ya. Manazala syitaan, ayat-ayat diturunkan pada musim dingin. Ya, para ulama mencontohkan dengan ayat dalam surat An-Nur tentang hadisul ifki. Ya, itu mungkin ingat tentang hadisul ifki ya. Ya, di mana Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan serong dengan Sofwan, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu turun ayat ya yang dikenal dengan ayatul bara'ah, ayat yang menyatakan atau memutihkan Aisyah ya, pemutihan terhadap Aisyah bahwa Aisyah tidak bersalah. Begitu juga dengan Sofwan. Itu turun pada musim dingin. Nah, demikianlah ya untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ustaz sarankan antum melihat PDF yang telah dibagikan di e-learning ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.